Untuk menghilangkan rasa bosan saat stay at home, hobi bisa jadi solusi. Tapi hati-hati, jangan sampai dompet jebol karena hobi tidak terkontrol. Saya Budi Raharjo, Anda menyaksikan Infonomi. Anda punya hobi nggak? Kalau saya sih ada ya. Saya tuh hobinya nyetir. Kemana-mana, bawa kendaraan, mungkin seputar kota atau bahkan luar kota. Dengan mengemudi kendaraan, saya mendapatkan kepuasan tersendiri. Tidak lagi terjebak dengan rutinitas sehari-hari. Pasti capek dong. Setiap hari udah sibuk bekerja. Terus kemudian sekarang juga kita pasti butuh hiburan. Nah, hobi orang bisa berbeda-beda. Dan terkadang hobi itu bisa nguras keuangan Anda. Hati-hati. Nah, kita akan pelajari sekarang bagaimana strategi mengelola keuangan bagi orang-orang yang punya hobi. Gini nih orang kalau maunya sendiri ya kan. Dia punya hobi, tapi dia pingin semua hobinya terpenuhi. Emangnya gampang menuhin semua keinginan kita? Keinginan kita kagak ada habisnya. Pasti kita pingin bisa begini, kita pingin begini lagi. Ujung-ujungnya hobi kita bakalan bisa nguras kocek kita juga. Dompet kita juga. Akhirnya sudah kerja bertahun-tahun, 5 tahun, 10 tahun, nggak pernah kumpul apa-apa, nggak pernah bisa beli rumah, nggak pernah beli kendaraan, dan lain sebagainya. Jadi harus hati-hati loh sebenarnya. Hobi itu bisa bikin ember keuangan Anda bocor. Apalagi kalau nggak dikontrol. Hati-hati. Jadi kita betul-betul harus ngaturkan alokasi. Memang hobi itu ada peranannya. Hobi itu bisa membuat kita terhibur. Kita bisa refresh lagi, bisa happy lagi. Habis itu kita bisa kerja lagi. Kerja lagi cari uang lagi gitu kan ya. Tapi kalau kita kerja untuk hobi, bisa dipastikan suatu saat kita nggak bisa pensiun. Kita harus tahu alokasinya. Hobi itu kayak garam dalam masakan. Kita perlu ada ciprat-ciprat garam sedikit. Kalau nggak pakai garam ya hambar. Tapi kalau kita kasih garam, pasti rasanya bisa pas. Tapi harus pas. Kebanyakan garam juga keasinan. Nah, hobi itu juga begitu. Alokasikan sebagian penghasilan kita untuk hobi, tapi jangan kebablasan. Twitter kayak begini nih, pasti kalian sering lihat kan? Atau bahkan kalian sendiri kayak begini juga. Bisa jadi, udah deh yang namanya diskon itu pasti ada. Tiap bulan tuh pasti ada diskon. Coba diingat-ingat. Mulai dari Desember, diskon Natal. Habis itu diskon tahun baru. Habis itu Januari ada lagi diskon garage sale. Terus kemudian Februari ada diskon Valentine. Terus saja tiap bulan tuh ada diskon. Emang diskon tuh selalu disediakan supaya kita mau beli barangnya. Apalagi kalau ternyata barangnya bukan kebutuhan. Kalau barangnya kebutuhan, nggak di diskon pun kita juga bakalan nyari. Bahkan harganya dinaikin pun kita akan beli. Tapi kalau barang yang kurang perlu, pasti akan dikasih iming-iming, dikasih diskon, dikasih sesuatu yang bikin kita bakalan beli. Kita terpancing untuk beli. Emosional kita diajak untuk beli barang itu. Supaya apa? Supaya kita akhirnya melakukan emotional buying. Tahu nggak emotional buying itu apa? Emotional buying itu adalah membeli tanpa rencana, meskipun barang itu tidak kita butuhkan. Ujung-ujungnya apa? Barang itu ternyata bisa jadi bagus saat ditawarkan, saat didiskon. Begitu kita beli, kita bawa ke rumah, kita pajang, ternyata nggak bagus-bagus banget tuh. Kalau di Instagram itu ada kata-katanya tuh, demi konten, ya kan? Kalau udah demi konten, apa aja dilakukan. Jadi apa sih? Kayaknya kalau kita tuh akan cari terus apa saja yang bisa kita jadikan konten, apa saja yang bisa kita tampilkan di situ, itu kan ya. Jadi kadang-kadang kita jalan, kita traveling, buat apa sih? Sebenarnya bukan mencari esensi utama dari travelingnya. Coba kalau kalian cek kembali, kalau kalian pingin traveling, sebenarnya apa sih yang kalian cari?
Mungkin pemandangan baru, pengalaman baru, ketemu kerabat baru, teman baru, makanan baru, dan lain sebagainya gitu kan. Tapi karena kita sibuk ngisi konten, yang kita pikirin ini kontennya bagaimana ya, fotonya kayak apa ya, angle-nya diambil dari mana ya, captionnya kayak apa ya. Nah, begitu sudah kita sibuk sama kayak gitu, kita sibuk sama pemikiran kita sendiri mengenai inti utama dari travelingnya. Dan sebenarnya traveling nggak perlu mahal-mahal kok. Bisa kita lakukan sering, tapi kan banyak variasinya juga. Nggak harus yang mahal, nggak harus yang mewah-mewah banget. Begitu kita terjebak dalam yang penting gaya buat konten, hati-hati. Pasti kocek kalian bakalan bocor sebocor-bocornya. Hobi, ideal banget. Hobi jadi penghasilan, itu ideal banget. Kalau kalian punya pemikiran sama seperti si orang yang lagi ada di Facebook ini, berarti pikiran kalian jalan. Ini nih baru nih yang kita cari nih. Gimana mengkaitkan kesenangan dengan juga penghasilan. Ini. Karena apa? Kalau kita cuma hobi doang, tapi kemudian kita tidak mikirkan gimana ya caranya saya bisa dapat uang dari hobi kita, itu akan menjadi hobi yang konsumtif. Tapi kalau kita mikirkan bagaimana hobi kita supaya bisa akhirnya menghasilkan buat kita, itu akan jadi hobi produktif. Bisa nambah cash flow kita, penghasilan kita. Bisa bikin kita juga lebih fun. Akhirnya kita nggak harus bekerja untuk cari uang. Tapi kita melakukan hobi kita untuk bisa cari uang. Itu kan yang dicari kan. Ya iyalah, perangkonya suruh kerja kalau koleksinya perangko ya. Enggak begitu juga. Tahu dong bahwa ada barang-barang yang kita koleksi itu ternyata dalam jangka panjang itu harganya bisa mengalami kenaikan. Kenapa? Karena barangnya itu semakin lama, semakin langka, semakin dicari. Bahkan mungkin juga keindahannya baru dinikmati bertahun-tahun kemudian. Kadang-kadang baru 20 tahun, 30 tahun kemudian baru kita cari-cari. Contoh misalnya. Masih ada yang tahu nggak misalnya motor-motor tahun 70-an, motor bebek yang sederhana gitu kan. Coba sekarang harganya berapa? Motor atau mungkin juga ada barang-barang yang antik yang dulunya buat kita piring-piring biasa atau kursi-kursi perabotan rumah biasa. Tetapi 30 tahun, 40 tahun kemudian ternyata kita merindukan, wah itu membawa memori masa lalu. Nah itulah sebenarnya. Dari hobi kita mengkoleksi tersebut, ternyata barangnya tersebut nanti akhirnya di masa yang akan datang harganya akan mengalami peningkatan. Di saat harganya mengalami peningkatan, maka kita mendapat keuntungan yang disebut sebagai capital gain atau kenaikan harga dari barangnya. Bisa nggak? Bisa. Orang saya ingat banget ya, dulu itu pernah beli mobil harganya 40 juta. Saking lamanya disimpan, begitu udah lewat masih harganya masih 40 juta. Saking disimpan, jadi beli baru sama beli lama juga harganya masih segitu juga. Bayangin tuh, kenapa? Karena itu adalah salah satunya adalah kita mempunyai hobi koleksi. Tetapi kita juga harus tahu bahwa setiap kali kita punya hobi koleksi, kita harus nyimpen secara khusus. Ada biaya-biayanya dari hobi itu. Hati-hati dengan biaya hobi yang terlalu tinggi. Karena nggak sekedar menyimpan loh, tapi memelihara hobinya itu. Nah hobi kalian apa? Ya, apakah memasak ataukah memancing? Hati-hati, yang penting jangan mancing keributan. Gini kan, kalau orang itu suuzon tuh begini gitu kan. Dia tuh lihatnya, wah kalau harga barang naik berarti ada permainan. Ya mungkin ada benernya juga, tapi gini loh, suatu barang itu pasti akan naik dan turun, itu tergantung hukum permintaan dan penawaran. Siapa yang nyediain barang sama siapa yang mau beli barang. Kalau yang nyediain barang cuma dikit, tapi permintaannya banyak, yang mau beli banyak, barangnya jadi langka. Kalau barang langka dicari-cari ya harganya naik. Tapi kalau misalnya kita pingin barangnya itu barangnya tersedia banyak ya, peminatnya sedikit, ujung-ujungnya yang jualan bangkrut kan begitu. Nah waktu pas terjadi yang namanya lagi rame-rame orang mengkoleksi tanaman hias, itulah yang terjadi. Banyak orang berebut pingin cari tanaman hias. Begitu dia udah harganya semakin lama semakin naik, banyak orang ikut-ikutan. Oke, bisnis tanaman hias, ujung-ujungnya juga harganya turun. Emangnya nggak kapok sama dulu orang lagi rame-rame batu akik?
ini kan tahu ya, kalau itu hobinya disebutnya sebagai musiman, kenapa sih? Hobi musiman itu ya datangnya sewaktu-waktu gitu kan. Dia nggak datang selama-lamanya. Jadi kita harus tahu juga hobi musiman itu seperti apa. Ada tren, muncul tren, terus kemudian kita ikut-ikutan. Ya setiap kalau apa yang lagi ngetren kita ikutin, itu namanya FOMO, fear of missing out, takut ketinggalan zaman. Ya kalau semua pengen kita penuhin kayak gitu, ya udah habislah keuangan kita. Jangan heran kalau kerja bertahun-tahun nggak bisa ngasilin. Ternyata ada nih bocornya di hobi, bocornya takut ketinggalan tren. Emang kalau ngikutin gaya mah nggak pernah habisnya. Biaya hidup sama gaya hidup mah beda. Ya, jadi gimana biar kita nggak kejebak kayak gitu? Pertama kita harus lihat dulu harganya, wajar nggak? Kalau lagi ngetren tuh tahu dong, kalau pas lagi barang tuh lagi ngetren, harganya pasti akan mengalami kenaikan. Ya kalau pas harganya lagi naik, ya udah biarin aja dulu ya. Itu kan memang akan terjadi sementara kok. Nanti akan harganya kembali pulih. Lihat situasi. Ya kan kita lihat, wah ini paling tertren sesaat. Besok-besok 2 bulan, 3 bulan lagi akan kembali pulih. Ya udah kita belinya nanti. Kecuali emang barang itu kita butuhin, bukan berarti nggak boleh ya. Kita boleh tapi juga cek kemampuan. Pantes nggak kita punyanya. Duitnya ada enggak, kalau belum pantas ya entar dulu, kalau belum pantas ya jangan gitu kan. Ya belajar dari masa lalu. Selama ini tren apa aja yang udah pernah muncul? Ya macem-macem lah, ada tren ikan, koleksi ikan, ada tren juga tanaman lah, ada tren batuk akik. Itu semua akhirnya ada ujung-ujungnya, ada akhirnya kan. Jadi kalau kita udah tahu bahwa itu suatu tren, jangan mudah kejebak meskipun tetangga kita punya. Hati-hati. Haram tuh kesannya dosa banget ya, tapi iya sih. Hobi itu kalau misalnya kita biarin akan bikin kantong kita bolong, duit kita habis. Ya, senengnya sesaat tapi bisa nagih, ya kan? Kita beli lagi. Jadi apa yang harus kita lakukan biar hobi itu nggak jadi akhirnya jadi hobi yang nggak sehat? Hobi sehat ada, hobi produktif ada, hobi konsumtif dan tidak sehat juga ada. Hobi yang baik, yang sehat adalah satu, hobi yang terkontrol. Kita punya kontrolnya, kapan kita beli, kapan kita enggak. Yang kedua, yang bahaya adalah hobi yang terlalu dipaksakan. Nggak bagus tuh hobi terlalu dipaksakan. Mentang-mentang temennya punya, terus kita harus punya. Emangnya duitnya tinggal ngambil dari pohon. Ya. Hobi yang dibiayai dengan utang, itu juga bahaya ya. Jangan sampai utang akan membebani cash flow kita, membebani arus kas kita. Jangan sampai terjadi kayak gitu. Nah ini nih ya, hobi kok sembunyi dari istri. Maksudnya ini beli barang ya, ini beli barang tapi nggak bilang istri ya. Sampai ada yang bilang tuh kan, lebih baik minta maaf daripada minta izin gitu kan katanya gitu. Ya, jadi dibeli dulu terus kemudian baru minta maaf sama pasangannya. Hati-hati, itu bisa masuk kategori selingkuh loh. Selingkuh keuangan tuh sebenarnya, duitnya nggak dikasihin buat kebutuhan rumah tangga, disisih-sisihin, terus habis itu tahu-tahu datang tuh lensa 5 juta ya kan, tahu-tahu ada Gundam 2 juta gitu kan. Nah itu tuh kejadiannya tuh ujung-ujungnya dingambekin loh sama pasangannya. Jangan sampai kejadian. Boleh suami istri bisa punya hobi, bisa, tapi duitnya juga disiapin. Kalau ternyata duitnya belum cukup, memang masih buat kebutuhan rumah tangga, ya prioritas rumah tangga dulu. Hobi mah masih nomor 2. Kan ingat, hobi itu tersier. Cuma ya kita susah sih ya, kita nggak disiplin ya. Kalau berkaitan dengan uang kita, uang itu memang hal yang sangat emosional. Jadi kalau kita udah kejebak sama emosi kita sendiri, kita bisa lepas kontrol. Jadi gimana caranya? Buat kesepakatan sama pasangan. Harga barang berapa yang harus minta izin pasangan. Misalnya, kalau harga barangnya sudah di atas 500.000 dan untuk hobi, coba minta izin sama pasangan. Kalau nggak dikasih izin, ya jangan. Ya. Bukan sesuatu yang salah punya hobi. Hobi itu bisa jadi hal yang produktif, bisa menghasilkan juga, bahkan bisa jadi persiapan pensiun Anda kelak. Ya. Tapi kalaupun hobi tidak menghasilkan, bukan berarti Anda tidak boleh. Yang penting adalah hobi Anda terkendali. Rencanakan keuangan Anda
untuk hobi dengan sebaik-baiknya agar tidak mengganggu keperluan-keperluan Anda di masa yang akan datang. Saya Budi Raharjo, rencanakan keuangan Anda dengan bijak.